Amen.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Allahu Allah. Allahu ari Allah. La ilaha eta teu aya pangeran eta anu tetep. La ilaha eta teu aya pangeran eta anu tumetep illa huwa angin Allah. Al-hayyu zat anu hirup. Zat anu hirup. Al-qayyumu tur anu jumeneng. Nazzala al-qayyumu tur anu jumeneng kalawan zatna. Al-hayyu zat anu hirup. Al-qayyumu tur anu jumeneng kalawan zatna. Nazzala eta parantos nurunkeun Allah alaika ka anjeun ya Muhammadu hai Muhammad al-kitaba kana kitab al-Qur'ana tegesna Al-Qur'an multabisan bari anu ngabarengan multabisan bari anu ngabarengan bil haqqi kalawan haq bisidqi kalawan bener fi akhbarihi dina pirang-pirang carita Al-Qur'an. Musaddiqan tur anu ngabenerkeun
musaddiqon tur anu ngabenerkeun lima kana perkara dalam kitab baina yadaihi anu aya samemeh Quran. Qablahu dina samemeh Quran nal kutubi dina pirang-pirang kitab wa anzala jeung geus nurunkeun Allah At-Taurata kana kitab Taurat wal Injila jeung kana Injil min qablu tina samemeh turun Quran qabla tanzilihi tegasna dina samemeh diturunkeun Quran qabla tanzilihi tegasna dina samemeh diturunkeun Quran hudan bari anu jadi pituduh dan bari anu jadi pituduh halun eta jadi hal dimana hadina kalawan makna anu nuduhkeun kabeh dimana hadina kalawan makna anu nuduhkeun kabeh minal dhalalati dina kasasaran lin nasi pikeun manusia mimman ti golongan jalma-jalma tabi'a anu nurut iman tabi'a anu nurut iman huma kana Taurat jeung Injil baro jeung ngabasakeun Allah baro jeung ngabasakeun Allah fihima dina Taurat Injil fihima dina Taurat Injil anzala kalawan lafaz anzala wafil Qur'ani jeung dina Al-Qur'an dinazzala kalawan lafaz nazzala takriri kana ngabulak balik takriri kana ngabulak balik di annahuma karena sanyanya na Taurat jeung Injil di annahuma karena sanyanya na Taurat jeung Injil
bikhilafihi kalawan ngabedaan kana Quran wa anzala jeung nurunkeun Allah wa anzala jeung nurunkeun Allah al-Furqana kana kitab anu misahkeun antara hak jeung batil wa anzala jeung nurunkeun Allah al-Furqana kana kitab anu misahkeun antara hak jeung batil bimakna kutubi kalawan makna pirang-pirang kitab bimakna kutubi kalawan makna pirang-pirang kitab al-fariqati anu misahkeun bainal haqqi antara hak wal batili jeung batil wa dzakara jeung nutur Allah kana al-Furqan ba'da dzikri salasati dina sabada nutur tilu kitab ba'da dzikri salasati dina sabada nutur tilu kitab liya ummah pikeun supaya ngumuman Furqan pikeun supaya ngumuman Furqan ma kana perkara ada anu ngalianan ieu ma ada anu ngalianan ieu ma hakan salasa innal ladzina sanyanyana ari pirang-pirang jalma innal ladzina sanyanyana ari pirang-pirang jalma kafaru anu kufur ieu alladzina kafaru anu kufur ieu alladzina di ayatillahi kana pirang-pirang ayat Allah Al-Qur'ani tegasna Al-Qur'an kayak ghairihi jeung lian Al-Qur'an lahum eta tetep pikeun alladzina kafaru lahum eta tetep pikeun alladzina kafaru adzabun syadidun adzabun ari siksaan adzabun ari siksaan syadidun anu banget wallahu jeung ari Allah azizun eta anu maha gagah ghalibun anu ngalindih
ngaluluskeun janjina Allah wa wa'idihi jeung ancamanana Allah wa wa'idihi jeung ancamanana Allah dzumtikomin anu ngagaduhan siksaan ukubatin siksaan syadidatin anu banget mimman tijalma aso anu maksiat itu manhu ka Allah aso anu maksiat itu manhu ka Allah la yaqdiru henteu kawasa la yaqdiru henteu kawasa ala mithliha kana bangsana itu uqubah ala mithliha kana bangsana itu uqubah saha ahadun hiji jalma inna allaha sanyanya ari Allah la yakhfa eta henteu samar alaihi ka Allah naon syai'un hiji perkara kainun anu bukti fil ardi di bumi wala jeung teu samar anu tetep bisamai di langit di ilmihi karena uninga Allah bima kana perkara ya qamu anu bukti ilma fil alami di alam min kulliyin tina sakujurna eta man wa juz'iyyin jeung tina juzna eta man min kulliyin tina sakujurna eta man wa juz'iyyin jeung tina juzna eta man wa qassahuma jeung ngamtukeun Allahumma kana ardu jeung sama wa qassa jeung ngamtukeun Allahumma kana ardu jeung sama bizikri kalawan panutun di annal hissa karena sanyanya ari pangrasa karena sanyanya ari pangrasa layatajawazu eta henteu ngaliwatan hissi eta henteu ngaliwatan hissi uma kana ardu jeung sama uma kana ardu jeung sama huwa ari Allah alladzi eta zat anu yusawwiru ngarupakeun Allah alladzi
pirang-pirang pianakan. Kaifa bari kumaha bae, kaifa bari kumaha bae yasau kersana Allah. Min dzukuratin tina ngarupakeun lalaki, wa unusatin jeung awewe, wa bayadin jeung bodas, wa sawadin jeung hideung, wa ghairi zalika jeung lian-lian ti eta. La ilaha teu aya pangeran anu wajib diibadahan. La ilaha teu aya pangeran anu wajib diibadahan illa huwa angin Allah, illa huwa angin Allah al-azizu anu maha gagah, fi mulkihi dina karajaanana Allah, fi mulkihi dina karajaanana Allah, al-hakimu tur anu bijaksana, al-hakimu turan bijaksana bisun'ihi dina dadamelanana Allah. Tuturkeun Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Allahu ari Allah a'lamu eta anu uninga bimuradihi kana anu diseja ku Allah, bidzalika ditingali bukan bidzalika alawan eta alif lam mim. Allahu ari Allah la ilaha eta teu aya pangeran eta anu tumetep illa huwa angin Allah al-hayyu zat anu hirup al-qayyumu tur anu jumeneng kalawan zatna, nazala eta parantos turunkeun Allah alaika ka anjeun ya Muhammadu hai Muhammad al-kitaba kana kitab al-Qur'ana tegasna Al-Qur'an tabisan dari anu ngabarengan bil haqi kalawan hak, bisidqi kalawan benar, biakhbarihi ada pirang-pirang cerita Al-Qur'an, musaddiqon anu ngabenerkeun bima kana perkara dalam kitab lain aya
pirang-pirang kitab anzala geus nurunkeun Allah Tawrata kana kitab Toret Injila jeung kana Injil qablu dina sameme turun Quran qabla tanzilihi tegasna dina sameme diturunkeun Quran hudan dari anu jadi pituduh halun eta jadi hal dimana hadina kalawan makna anu nuduhkeun kabeh inal qolalati tina kasasaran nasi pikeun manusia iman golongan jalma-jalma tabiat menurut iman umat kana Toret jeung Injil ma'abbaro mengabasakeun Allah iman dina Toret Injil anzala lawan lapan anzala fil Qur'ani jeung dina Al-Qur'an anzala lawan lapan anzala al-muqtadi anu ngarepkeun takriri kana ngabulak balik di annahuma asanya Toret jeung Injil zila eta diturunkeun duanana dapatan wahidatan lawan sekaligus difilafihi lawan ngabedaan kana Quran anzala menurunkeun Allah Al-Furqana kana kitab anu misahkeun antara hak jeung batil kutubi lawan makna pirang-pirang kitab al-fariqati anu misahkeun bainal haqqi antara hak wal batil jeung batil wa dzakara nutur Allah kana Al-Furqan dari kristalatati sabadan mutur tilu kitab dia ummah dan supaya umuman Furqan kana perkara ada anu ngaliana ilma hakana talata innal ladina nyanyana pirang-pirang jalma apahu umur ieu alladzina ayatillahi pirang-pirang ayat Allah Al-Qur'ani tegasna Al-Qur'an wairihi jeung liana Al-Qur'an lahum tetep pikeun alladzina
Buka Allah Masyai'un Ini perkara Min jazi walihi Tina ngaluruskeun janjina Allah Wa ini jeung ancamanana Allah Mu'tiqamin anu ngagaduhan siksaan Musulatin siksaan Hadidatin anu banget Mimman Tijalman Engkau maksiat itu man Buka Allah Layak diru Terkawasan Alamir lihat Bangsa na itu mukubah Saharun Iji jalma Inna Allah Hanya nari Allah Alamat Datang kesamar Alaihi ka Allah Masyai'un hiji perkara Aimun Anu bukti Fil ardi di bumi Malapis samahi Yang kesamar anu tetap di langit Ilmihi Karena mengingat Allah Bila kana perkara Yang anu bukti yelma Fil alami di alam Kuliin Binasa kujurna etama Abusiin Yang tidak jusna etama Makoso Menangkukeun Allah Kana ardu jeung sama Zikri kalawan panutur Hisab karena saatnya nyari pangrasa Maya tajawazu karena tengaliwatan hisu Dua kana ardu jeung sama Dua hari Allah Alladzi yusawiru Zat anu ngarupakeun Allah Bukaan jeung kabeh Dengan amin Dengan pirang-pirang
Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan Quran Surat Al-Imran ayat 1 sampai 6. Tema Quran Surat Al-Imran ayat 1 sampai 6 adalah tentang pengukuhan tauhid dan penurunan Al-Quran. Apa mana? Pengukuhan tauhid dan penurunan Al-Quran. Sebelum masuk ke tafsir dari Quran Surat Al-Imran ayat 1 sampai 6, kita harus mengetahui dulu tentang surat ini. Surat Al-Imran itu surat yang keberapa? Surat yang ketiga, termasuk surat Makkiyah atau Madaniyah. Jadi surat Al-Imran adalah surat yang ketiga, termasuk surat Madaniyah. Ada berapa ayat surat Al-Imran? 200 ayat. Surat 200 ayat. Surat Al-Imran ini turun setelah surat Al-Anfal. Kemudian ada beberapa titik temu atau persamaan ya antara surat Al-Imran dengan surat Al-Baqarah. Apa saja titik temunya atau persamaan
persamaannya atau kalau kita komparasikan, kalau kita bandingkan antara surat Ali Imran dengan surat Al-Baqarah, yang pertama adalah sikap manusia terhadap Al-Quran. Sikap manusia terhadap Al-Quran. Jadi kedua surat ini ya, jadi baik surat Al-Baqarah maupun surat Al-Imran, titik temu yang pertama itu apa? Sikap manusia terhadap Al-Quran. Jadi kedua surat ini tes kedua surat ini baik Ali Imran maupun Al-Baqarah sama-sama diawali dengan penyebutan kata Al-Quran ya, atau Alkitab, dan penjelasan tentang sikap manusia terhadap Al-Quran. Kalau di dalam surat Al-Baqarah disebutkan tentang keadaan atau sikap orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, sedangkan di dalam surat Ali Imran disebutkan tentang sikap orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan, yang berusaha mencari-cari dan memanfaatkan kandungan Al-Quran yang bersifat mutasyabihat dengan tujuan menimbulkan fitnah dan mencari takwilnya, serta sikap orang-orang yang mendalami ilmunya yang beriman kepada seluruh kandungan Al-Quran, baik yang termasuk muhkamat maupun yang mutasyabihat. Jadi intinya baik Al-Baqarah maupun Ali Imran sama-sama diawali dengan penyebutan Al-Quran dan sikap manusia terhadap Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah tali persamaan antara penciptaan Adam dan Isa. Tali persamaan antara penciptaan Adam dan Isa. Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan penjelasan tentang penciptaan Nabi Adam. Nah, sedangkan di dalam surat Ali Imran disebutkan penjelasan tentang penciptaan Nabi Isa. Apa titik persamaan di antara keduanya? Titik persamaan di antara keduanya adalah bahwa proses penciptaan keduanya sama-sama tidak melalui jalur yang biasa. Nah, Nabi Adam, orang meninggalnya Nabi Adam naon teu sakumaha ilahana model urang gaduh rumah, gaduh bapak, gaduh ayah, gaduh ibu, begitu pun Nabi Isa gitu kan. Jadi ayah dinarahin tanpa ayah naon istilahnya ramah gitu ya, atau tanpa adanya dari hubungan lawan jenis.
menceritakan tentang penciptaan dua nabi yang keduanya sama-sama tidak melalui jalur yang biasa. Itu yang kedua. Tadi masih sikap manusia terhadap Al-Quran gitu ya. Kemudian yang kedua tali persamaan antara pencipta Adam dan Isa. Yang ketiga perbantahan ahli kitab. Yang ketiga naon? Perbantahan ahli kitab. Kalau dalam surat Al-Baqarah disebutkan secara panjang lebar tentang perbantahan kaum Yahudi. Kan panjang yang membahas tentang Yahudi itunya, penyingkapan aibnya, keburukan-keburukan mereka, kebiasaan mereka merusak perjanjian dan seterusnya. Nah, sedangkan dalam surat Ali Imran disebutkan secara ringkas tentang perbantahan kaum Nasrani. Jadi secara ringkas tentang perbantahan kaum Nasrani, karena mereka datang terakhir setelah kaum Yahudi. Jadi ayat perbantahan ahli kitab di Al-Baqarah panjang lebar membahas Yahudi, di Ali Imran setelah singkat membahas perbantahan kaum Nasrani. Kemudian yang keempat, baik Ali Imran maupun Al-Baqarah sama-sama mengajarkan bentuk doa di akhir kedua surat ini. Sama-sama mengajarkan bentuk doa di akhir kedua surat ini. Kalau di akhir surat Al-Baqarah disebutkan bentuk doa yang sesuai dengan permulaan agama, bersinggungan dengan dasar persyariatan dan penjelasan tentang kelebihan dan keistimewaan Islam, berupa sedikitnya beban perintah yang ada, menghilangkan kesusahan dan kesempitan, serta memberikan hukum-hukum yang mudah dan ringan. Nah, sedangkan di akhir surat Ali Imran disebutkan tentang doa agar ditetapkan di atas agama, menerima seruan Allah Subhanahu wa taala kepada iman dan memohon pahala atas semua itu kelak di akhirat. Intinya dua, baik Ali Imran maupun Al-Baqarah sama-sama mengajarkan bentuk doa. Kemudian yang kelima, penegasan akan keberuntungan dan keselamatan kaum mukminin. Baik di Al-Baqarah maupun di Ali Imran itu bicara tentang penegasan akan keberuntungan dan keselamatan kaum mukminin. Jadi lamun menjadi jalan iman ditegaskan baik di Al-Baqarah maupun Ali Imran bakal beruntung, bakal selamat. Beruntung bakal selamat. Di surat Ali Imran ditutup dengan firman Allah, wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Nah, esensi ayat ini juga digunakan sebagai salah satu ayat pembuka di surat Al-Baqarah. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul. Jadi sama-sama menegaskan akan keberuntungan dan keselamatan kaum mukminin. Kemudian cakupan umum surat Ali Imran. Jadi barusan kita berbicara tentang tingkat intensitas hubungan surat Ali Imran dengan surat Al-Baqarah. Ada berapa poin? 5 poin. Yang pertama, sikap manusia terhadap Al-Quran. Yang kedua, tali persamaan antara penciptaan Adam dan Isa. Yang ketiga, perbantahan kita. Yang keempat, mengajarkan bentuk doa di akhir kedua surat ini. Kemudian yang kelima, penegasan akan keberuntungan dan keselamatan kaum mukminin. Kemudian cakupan umum surat Ali Imran. Jadi surat Ali Imran mengandung pembicaraan tentang dua sisi agama, yaitu tentang akidah dan syariat. Adapun tentang masalah akidah, surat Ali Imran menegaskan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, kenabian, menegaskan kebenaran Al-Quran, kemudian juga bantahan terhadap keraguan ahli kitab seputar Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Ada juga mempublikasikan dan menegaskan bahwa agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Kemudian juga menegaskan tentang mendebat kaum Nasrani seputar masalah Isa Al-Masih.
sifat ketuhanannya yang mereka yakini, dan sikap menolak serta mendustakan risalah Islam. Nah, perdebatan ini menghabiskan hampir separuh surat. Perdebatan itu menghabiskan hampir separuh surat Ali Imran. Nah, seperti halnya yang terjadi pada surat Al-Baqarah, yang lebih dari bagian sepertiganya digunakan untuk mendebat kaum Yahudi. Kan hampir rupanya di Al-Baqarah membahas tentang kaum Yahudi, membuka aibna, virus-virus mereka yang mereka bawa, kagorengan dan sebagainya. Nah, di samping itu surat ini juga mengandung celaan dan kecaman terhadap mereka, serta mengandung peringatan akan bahaya tipu daya, rekayasa dan kelicikan dari ahli kitab. Itu dalam masalah apa? Dalam masalah akidah, ya, sisi akidah. Ini cakupan umum dari surat Ali Imran itu dalam masalah akidah, gitu ya. Nah, sedangkan dalam masalah pensyariatan atau syariat atau hukum, gitu ya. Nah, surat Ali Imran ini mengandung penjelasan tentang beberapa hukum syara seperti kewajiban haji dan jihad, kemudian juga pengharaman riba, kemudian ancaman bagi orang yang membangkang di dalam membayar zakat, kemudian juga beberapa pelajaran dan teladan yang dipetik dari dua kejadian perang, yaitu perang Badar dan perang Uhud, ya, serta berbagai kecaman terhadap berbagai sikap dan tindakan orang-orang munafik juga dibahas, gitu ya. Kemudian surat Ali Imran ditutup dengan sesuatu yang sesuai dengan kedua sisi yang tercakup di dalam surat ini. Nah, di akhir surat ini disebutkan ayat yang menuntut manusia untuk berpikir dan merenungi penciptaan langit dan bumi serta berbagai rahasia dan keajaiban yang tersimpan di dalamnya. Juga disebutkan ayat yang memberi wasiat untuk bersabar dan menguatkan kesabaran di dalam berjihad serta murabatoh, selalu bersiap siaga di jalan Allah Subhanahu wa taala supaya seseorang bisa meraih predikat keberuntungan. Nah, itu kurang lebih gambaran umum atau cakupan umum daripada Quran surat Al-Imran. Jadi ayat membahas akidah, ayat membahas syariat. Dina akidah tadi dibahas tentang keesaan Allah, kenabian, terhadap Al-Quran. Kemudian banyak juga tentang bantahan terhadap keraguan ahli kitab terhadap Al-Quran dan Nabi Muhammad. Kalau di syariat tadi banyak kayak kewajiban haji, jihad, pengharaman riba dan lain sebagainya. Insya Allah akan kita bahas nanti. Nah, itu cakupan umumnya. Nah, kemudian sebab penamaan surat, ya, sebab penamaan surat. Jadi surat ini dinamakan dengan surat Ali Imran karena di dalam surat ini disebutkan kisah keluarga Imran. Jadi di dalam surat ini disebutkan kisah keluarga Imran, ayah Siti Maryam, ibu kandung Nabi Isa alaihissalam. Nah, juga kisah tentang penyiapan diri Maryam yang dinadarkan oleh ibunya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Kisah tentang kemudahan rezeki yang dikaruniakan kepada Maryam tatkala berada di mihrab, dipilih dan dilebihkan Maryam atas seluruh kaum wanita pada masanya, dan memberinya kabar gembira bahwa dirinya akan mengandung dan melahirkan Isa alaihissalam, sang pemilik mukjizat. Jadi dinamakan surat ini dengan Ali Imran karena di dalamnya disebutkan kisah keluarga Imran. Lain Al Imran tapi Ali Imran, keluarga Imran. Nah, kemudian surat Ali Imran dan Al-Baqarah itu
Dua-duanya memberi sinar petunjuk bagi orang yang membacanya dengan kebenaran, dengan cahaya makna agung yang terkandung di dalam kedua surat tersebut. Nah, dengan membaca dua surat ini, baik Al-Baqarah maupun Ali Imran, ya, maka seorang akan mendapatkan sinar yang sempurna kelak di hari kiamat. Karena dua surat ini sama-sama mengandung asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling agung. Riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya yang meriwayatkan dari Asma binti Yazid bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna asmallahil a'zam fi hatainil ayataini wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim wallati fi ali imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi ada di dua surat ini Ismul A'zam. Itu sebab penamaan surat Ali. Kemudian keutamaan surat Ali Imran. Keutamaan surat Ali Imran. Mau catat. Keutamaan surat Ali Imran. Imam Muslim meriwayatkan dari An-Nawas bin Sam'an yang berkata bahwa saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'ani wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi taqdumuhu suratul Baqarah wa Al-Imran. Pada hari kiamat Al-Quran didatangkan bersama Ahlul Quran yang mengamalkan Al-Quran, dan yang terdepan adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali. Kemudian Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahrili yang berkata bahwa saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Iqra'u az-Zahrawain. Kaitannya jadi surat Ali Imran dengan surat Al-Baqarah itu dikenal dengan nama Az-Zahrawain. Ya. Nah, sudah Az-Zahrawain. Ya. Alasannya tadi karena kedua surat ini memberi sinar petunjuk bagi orang yang membacanya kepada kebenaran. Ya. Al-Baqarah wa surat Ali Imran bainahuma ta'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma wamamatani au ka'annahuma goyayatani au ka'annahuma firqani min tayrin sawab tuhajjani an ashabihima iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakatun wa tarkaha hasratun wa la tastati'uha al-barakatun. Bacalah Al-Quran karena kelak di hari kiamat Al-Quran memberi syafaat kepada orang-orang yang membaca dan mengamalkannya. Bacalah Az-Zahrawain yaitu surat Al-Baqarah dan Al-Imran, karena kelak di hari kiamat keduanya datang bagaikan awan yang meneduhi, bagaikan sekumpulan burung yang membentangkan sayapnya. Keduanya akan memberikan pembelaan kepada orang-orang yang membaca dan mengamalkannya. Bacalah surat Al-Baqarah karena mengambilnya adalah keberkahan, meninggalkannya adalah penyesalan, dan para penyihir tidak mampu mengalahkannya. Nah, itu diantara keutamaan dari surat Ali Imran. Jadi terkategori surat Az-Zahrawain, Az-Zahrawain. Kemudian coba baca ayatnya, ayat 1 sampai 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi min qawlun lin-nasi wa anzalal Qur'an innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid wallahu 'azizun dzuntiqam yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis samaa huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yashaa la ilaha illa huwal azizul hakim. Quran surat Ali Imran ayat 1 sampai 6 ini tadi berbicara tentang pengukuhan tauhid dan juga penurunan Alkitab atau Al-Qur'an. Asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini ya. Riwayat Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Ishaq dan Ibnu Munzir meriwayatkan bahwa ayat permulaan surat Al-Imran ini sampai pada ayat 80 turun berkaitan dengan utusan kaum Nasrani tanah Najran yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ayat awal sampai ayat 80-an ya. Berarti cek tadi oge kan hampir sakumaha cek tadi teh. Nah, bahas tentang ieu teh menghabiskan hampir separuh surat ngabahas tentang naon? Perdebatan atau mendebat kaum Nasrani. Mendebat kaum Nasrani. Kamu di Allah mau makan Yahudi gitu ya. Nah, diterima kaum Nasrani. Jadi berkaitan dengan utusan kaum Nasrani tanah Najran yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu terdiri dari 60 orang, 14 diantaranya adalah para tokoh terkemuka mereka. Di antaranya ayah pimpinana, ayah menterina, ayah tokoh cendekiawana, gitu ya. Jadi mereka datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan perdebatan seputar Isa bin Maryam. Mereka berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah ayah Isa? Kemudian ada 3 orang dari mereka yang berbicara. Ya. Jadi terkadang mereka berkata Isa bin Maryam adalah Tuhan karena ia bisa menghidupkan orang yang telah mati. Terkadang mereka berkata Isa bin Maryam adalah putra Tuhan karena ia tidak memiliki ayah. Dan terkadang mereka berkata Isa adalah salah seorang dari yang 3 Trinitas ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna wa fa'alna." Domirna pakai domir mutakallimah goer domirna. Lamun hiji mah udah qultu, fa'al tu, nah gitu ya. Eta dalil beberapa dalil lah gitu. Nah, mereka berkata dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada mereka, bukankah kalian tahu bahwa tidak ada seorang anak kecuali yang menyerupai ayahnya? Di sanggah usaha Rasul dibantah Rasul seperti itu. Kemudian mereka menjawab, iya benar. Jadi seorang anak biasa menyerupai nya mana bapakna lah gitu kan.
Kemudian beliau berkata, bukankah kalian tahu bahwa Tuhan kita maha hidup kekal dan tidak akan mati, sedangkan Isa telah mengalami kefanaan? Mereka menjawab, benar juga. Kemudian beliau berkata, bukankah kalian tahu bahwa Tuhan kita terus-menerus mengatur segala sesuatu dengan menjaga dan memberi rezeki? Benar, cek mana gitu ya. Kemudian beliau berkata, apakah Isa memiliki sesuatu dari semua itu? Mereka berkata, tidak. Kemudian beliau berkata, bukankah kalian tahu sesungguhnya Tuhan kita membentuk Isa di dalam rahim sesuai dengan yang dikehendakinya? Tuhan kita tidak makan, tidak minum, dan tidak buang hajat. Mereka juga berkata, benar. Kemudian beliau berkata, bukankah kalian tahu bahwa Isa dikandung oleh ibunya seperti umumnya wanita lain yang mengandung anak, kemudian melahirkannya seperti umumnya kaum wanita melahirkan anaknya. Kemudian Isa diberi makan seperti umumnya bayi-bayi yang lain. Kemudian Isa makan, minum, dan buang hajat. Kemudian beliau berkata, bagaimana bisa kalian memiliki anggapan terhadap Isa seperti itu? Maksudnya, bagaimana bisa kalian menganggap Isa itu sebagai Tuhan? Padahal tadi Nabi Isa itu kan makan, minum, buang hajat, gitu kan. Nah, kemudian mereka pun terdiam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat permulaan surat Ali Imran sampai pada ayat 80-an lebih. Nah, itu kurang lebih asbabun nuzul atau sebab turunnya Quran surat Ali Imran dari ayat awal sampai ayat 80-an. Jadi untuk mendebat ataupun membantah ataupun berkaitan dengan utusan kaum Nasrani tanah Najran yang datang kepada Rasulullah SAW. Udah 80 ayat ternyata membahas Nasrani. Kemudian masuk ke ayat pertama ya. Masuk ke ayat pertama. Mana ada pula? Setiap sen aja. Setiap sen. Setiap sen. Istri umum. Setiap sen. Istri umum. Sen. Nah. Alif Lam Mim ya, Alif Lam Mim. Di tafsir Jalalain, Allahu a'lamu bi muradihi bidzalika. Ari Allah eta anu ringan kana anu disejak Allah kalawan eta Alif Lam Mim. Alif Lam Mim dinamian huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang dibaca secara sendiri-sendiri, huruful muqatta'ah. Ketika ayat huruful muqatta'ah di awal surat itu berfungsi litanbih, menarik perhatian, litanbih. Kan keterangan karena maksudna Alif Lam Mim itu ukul Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak beraksok Allahu a'lam bi muradihi. Kangge nafsiran huruful muqatta'ah atau huruf anu terputus-putus sendiri-sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka surat Ali Imran dengan pengukuhan tentang tauhid sebagai asas atau dasar agama untuk menyangkal akidah trinitas. Kan cek tadi ge asbabun nuzulna teh nya si saha kaum Nasrani teh ya ngabantah ataupun ngasumping ka Rasul, kemudian menganggap beberapa ayat menganggap Isa bin Maryam teh Tuhan, ayat menganggap Isa bin Maryam teh putra Tuhan, ayat menganggap Isa bin Maryam teh
satu dari tiga ataupun trinitas gitu. Nah, jadi di awal ayat bahwa dikukuhkan tentang tauhid. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah menurunkan kitab kepada para nabi gitu ya. Bahwa Isa adalah seorang nabi seperti para nabi yang lain dan diturunkan kepadanya kitab suci. Allah Subhanahu wa taala zat pemilik kekuasaan mutlak, zat yang membentuk janin di dalam rahim ya. Penjelasan untuk itu ya, bahwa awal-awal penegasan tentang tauhid di awal surat Al-Imran ini, jadi ya salah satunya tadi agar mengukuhkan ketauhidan jangan sampai terbawa oleh pendapat Nasrani gitu ya, yang menganggap Tuhan terhadap Isa atau putra Tuhan atau Trinitas. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi teu aya pangeran anu tumetep angin Allah Subhanahu langsung dibantah. Ketika aya nu nganggap Isa bin Maryam sebagai Tuhan, langsung dibantah. Allahu la ilaha illa huwa, dibantah. Menegaskan tadi Al-Hayyu Allah dan anu maha hirup, Al-Qayyum Allah dan anu maha jumeneng. Nazzala alaika ya geus turunkeun alaika ka anjeun ya Muhammad wahai Muhammad al-kitab kana kitab. Maksudna Al-Qur'an ya multabisan bil haqqi yang dibarengan kalawan hak, musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Jadi Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Musaddiqan lima baina yadayhi ayat qablahu minal kutubi, na tafsir Jalalain. Jadi Al-Qur'an itu benar, Al-Qur'an itu mengandung kebenaran, Al-Qur'an itu musaddiqan lima baina yadayhi. Al-Qur'an itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ayat qablahu tadi minal kutub. Wa anzala jeung geus turunkeun Allah al-Taurat kana kitab Taurat, wal Injil jeung kana Injil, min qablu tina samemeh turun Al-Qur'an ay qabla tanzilihi, tegas tina samemeh diturunkeun Al-Qur'an. Jadi cek tadi bahwa penjelasan ini, penjelasan bahwa Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad Quran, penjelasan bahwa Allah menyatakan bahwa Allah pun menurunkan Taurat dan juga Injil sebelum Quran. Nah, itu untuk apa? Menyangkal pemahaman keliru tentang tadi kelahiran Isa yang tanpa ayah, anu bisa wae ngangotena, punya keyakinan bahwa Nabi Isa itu Tuhan, punya keyakinan bahwa Nabi Isa itu adalah putra Tuhan. Nah, padahal Nabi Isa adalah nabi sebagaimana para nabi yang lainnya, manusia yang diturunkan kepadanya kitab ataupun kitab suci. Jadi kelahiran Nabi Isa yang tanpa ayah bukan menjadi dalil bahwa ia adalah Tuhan. Nabi Adam justru diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu.
Jadi zat yang menciptakan itulah Tuhan. Jadi zat yang menciptakan Nabi Adam dan yang menciptakan Nabi Isa itu disebut Tuhan. Lain Nabi Isa yang disebut Tuhan. Sedangkan yang diciptakan kadang-kadang makhluk gitu. Makhluk rek kumaha wae cara di proses penciptaan kalau diciptakan makhluk. Nah, kemudian surat Ali Imran, halo. Eta kemana pasang? Hah? Kemana pasang berada? Abi gesiptakeun lagu anyar ya. Jam ke subuh. Nyiptakeun kita ngabah lirik. Tina apa lagu Selawan Seven melompat lebih tinggi. Kayak yang ada ngebit, yang ada semangat. Ada semangat mau akan bijanain ke subuh. Ulah nutan ieu na cuma cari loba nutan. Mungkin nutan geus jam 10 sare di kobong. Di surat Ali Imran dimulai dengan apa? Huruful muqatta'ah. Maksudnya huruful muqatta'ah. Alif lam mim tanu kitu teh huruful muqatta'ah. Huruf nu terpotong-potong. Kunaon tujuannya? Menantang orang Arab untuk membuat sesuatu yang seperti Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an kan diturunkan dalam bahasa mereka, disusun dari huruf yang sama dengan huruf yang biasa mereka ucapkan. Nah, dari huruf-huruf tersebut kata-kata mereka terangkai gitu. Tapi tidak bisa ya seperti bahasa Al-Qur'an. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada sesembahan yang berhak disembah secara hak kecuali Dia, karena Allah adalah zat yang menciptakan segala sesuatu, zat yang menguasai alam dan jiwa. Karena Allah adalah zat yang mendatangkan kebaikan ya. Karena Allah adalah zat yang menghilangkan kemudaratan. Allah itu Al-Hayyu, zat yang maha hidup, kekal, hidup yang tidak memiliki permulaan dan tidak memiliki akhir. Zat yang terus menerus mengurusi makhluknya, zat yang mengurusi langit dan bumi sebelum diciptakannya Isa. Lalu bagaimana langit dan bumi tetap tegak dan terurus sebelum datangnya Isa dan setelah kematiannya. Jadi tinggal tanya kepada mereka yang menganggap bahwa Isa adalah Tuhan, tanya bagaimana langit dan bumi tegak sebelum datangnya Isa alaihissalam. Lamunnya Nabi Isa cek perihal Tuhan. Nah, bagaimana kondisi langit dan bumi sebelum diciptakan Nabi Isa? Bagaimana pula kondisi langit dan bumi setelah kematian Nabi Isa? Dan Tuhan Allah lamun eta dianggap sebagai Tuhan. Kemudian nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Allah Subhanahu wa taala adalah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada wahai Muhammad dengan sebenarnya, yang tidak ada keraguan dan kesamaran di dalamnya. Jadi bil haqqi teh bisidqi nya dina naonan tafsir Jalalain. Jadi bil haqqi teh bisidqi aya sidqi ya. Sidqi mana sidqi di kamera sidqi nah.
fi akhbarihi dina pirang-pirang cerita na Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an tidak ada keraguan, kesamaran di dalam Al-Qur'an. Sebagai pembenar dan penguat kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya kepada para nabi terdahulu, musaddiqal lima baina yadayhi ay qablahum yaqub. Dalam hal dasar wahyu risalah yang mengajak kepada pengesahan Tuhan, mengajak kepada akhlak mulia, juga dalam hal pengabaran dan penyampaian berita gembira. Nah, kitab-kitab samawi terdahulu membenarkan Al-Qur'an dengan memberitakan dan memberikan kabar gembira akan turunnya Al-Qur'an. Tetap ingat dina Al-Baqarah ketika ayat rahib Yahudi susah bener nama mereka hafalin bahwa Nabi itu Nabi terakhir, maka hafalin bahwa nya Nabi teh dipasihan mujizat Al-Qur'an kan malah mereka ngabohongkeun. Karena Al-Qur'an menjadi bukti tentang kebenaran apa yang disampaikan oleh kitab-kitab samawi sebelumnya tentang berita gembira berupa janji Allah Subhanahu wa taala yang akan mengutus Muhammad dan menurunkan Al-Qur'an yang agung kepada beliau. Wa anzala Taurat wal Injil. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi. Kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kitab Taurat kepada Nabi Musa. Dan kitab Injil kepada Nabi wa anzala Taurat wal Injil min qablu ay qabla tanzilihi. Allah menurunkan kitab Taurat ke Nabi Musa, Allah menurunkan kitab Injil ke Nabi Isa sebelum Al-Qur'an sebagai petunjuk hudal linnas, ya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang hidup pada masa diturunkannya Taurat dan Injil. Allah Subhanahu wa taala adalah yang menurunkan wahyu dan berbagai hukum syariat sebelum dan setelah datangnya Isa alaihissalam. Isa alaihissalam bukan yang menurunkan wahyu, akan tetapi Isa alaihissalam adalah seorang nabi seperti nabi-nabi lain yang menerima wahyu. Jadi lagi-lagi ini menolak apapun membantah mereka yang menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Wa anzala Taurat wal Injil min qablu hudal linnasi. Hudan ininya dina tafsir jalayana di mana hadina minad dhalalah. Jadi nuduhkeun dina kasasaran. Linnas mimman tabi'ahuma. Linnas anas dirinya bagi golongan naon anu mengikuti karena kitab Taurat jeung kitab halo wa abbara fihima bi anzala gitunya wa fil qur'ani binazzala al-muqtadi bi taqriri li annahu nuzila dan atat wahidatan bi khilafihi. Dina bagian Taurat jeung Injil 68 anzala Taurat wal Injil dina pas Quran mah tadi naon nazzala alaikal kitab. Jadi pas nurunkeun Quran mah diksi nu diangge teh nazzala, pas tu Taurat jeung Injil diksi atau pilihan kata yang diambil adalah anzala. Sakade ketika Taurat jeung Injil pakai naon? Pakai naon? Pakai anzala. Ketika Al-Qur'an pakai naon?
Ketika Quran pakai nazala, ketika itu pas korek Injil mah ngangge anzala henteu nazala wa abbar fihi abi anzala wa fil Qur'ani binazala al muqtadi lit takriri itu. Jadi Quran ku nazala korek Injil ku anzala mah sabab li'annahu ma unzila daf'atan wahidatan. Jadi pas Quran mah naon kan turunna berangsur-angsur, ketika Toret jeung Injil mah sakaligus gitu. Eta nu ngabedakeun antara turun Quran jeung turun Toret jeung Injil. Kemudian min qablu dalin nasi wa anzalal furqan wa anzalal furqan. Anzalal furqan. Tentu ditutupan tirai tapi kita buka tak? Buka tak? Tirai kita buka tutup. Tutup. Wa anzalal furqan, Allah Subhanahu wa taala nurunkeun naon al-furqan. Al-Furqan. Naon Al-Furqan? Di mana al-kutub al-fariqati bainal haqqi wal batil. Al-Furqan itu adalah kitab-kitab dari maksudnya yang membedakan antara hak dengan batil, antara petunjuk dan kesesatan gitu ya, dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang jelas, nyata dan pasti. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadidun. Sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang jelas dan nyata, yang menunjukkan kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala dan tersucikannya Allah dari segala hal yang tidak patut untuknya. Maksudnya mereka mengingkari, menolaknya dengan batil gitu. Nah, maka bagi mereka adzabun syadid, siksa yang pedih nanti pada hari kiamat. Kenapa? Ya, disebabkan kekufuran mereka. Disebabkan kekufuran mereka. Allah Subhanahu wa taala yang maha kokoh kemuliaannya, maha agung kekuasaannya, ya, lagi mempunyai balasan siksa terhadap orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya dan mengingkari para rasulnya yang mulia. Dengan keagungan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala merealisasikan apa yang dikehendakinya dan beri balasan siksa kepada orang-orang yang mengingkari wahyunya. Jadi Allah teh azizun, maha gagah. Allah teh dzul intiqamin, Tuhan siksaan. Jadi ku maha gagah, nah aku maha agung, nah Allah gitu ya. Merealisasikan dari apa yang dikehendaki Allah, merek pahala kalau ngelaksanakeun taat nyiksa kajalma anu ingkari wahyu Allah Subhanahu. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un. Sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu apapun di alam ini yang samar dan tersembunyi darinya. Allah mengetahui siapa saja yang benar dalam keimanannya, ya.
Siapa saja yang kufur dan munafik, siapa saja yang dipaksa kepada kekufuran tetapi hatinya tetap teguh kepada keimanan, Allah mengetahui. Nah, Isa alaihissalam dan yang lain tidak mengetahui itu semua. Jadi bagaimana mungkin Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan? Bagaimana mungkin Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan? Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan manusia di dalam rahim sesuai yang dikehendakinya. Rek lalaki, rek awewe, kamari tas USG, USG nanti 3 dimensi. Lalaki 3 mirip data, mirip data, teknologi ini. Ayeuna maya USG 3 dimensi. Yang untuk Allah sama kebayang gitu ya. Kebayang kalau minta rembutan raos ya. Apa Quranan itu teh ya, apa Quranan. Ngali-ngali di dalam rahim besoknya ya Allah. Jadi bahasa naon wa huwal ladzi yusawwirukum fil arhami. Jadi Allah yang menciptakan manusia dalam rahim sesuai yang dikehendakinya. Kaifa yasha gitu ya. Min dzukuratin lalaki wa urusatin awewe wa bayatin bodas basawadin hideum wa beredali. Jadi bodas hideum kumaha wae ogeuna eta. Kenging nyiptakeun Allah Subhanahu wa taala. Kenging nyiptakeun Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ayat di waladhi yusarukum fil arhami kaifa yasha itunya. Jadi rek kumaha ayeuna Nabi Isa disebut Tuhan padahal Nabi Isa tadi diciptakeun ku Allah dina rahim sesuai dengan dikehendaki ku Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwal azizul hakim. Nah, tidak ada Tuhan selain Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Aziz bi mulkihi, maha gagah perkasa dengan kerajaan Allah. Al-Hakim, maha bijaksana fi sunnihi di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahas genep ayat. Jadi genep ayat 1 sampai ayat 6 itu berbicara tentang pengukuhan tauhid dan penurunan Alkitab atau Al-Qur'an. Shadaqallahul azim.